Halo para ibu hebat. Aku tahu buat para ibu baru memastikan ASI kita cukup dan berkualitas itu, wah bisa dibilang jadi pikiran nomor satu ya. Tapi seringkali juga jadi sumber kekhawatiran terbesar. Nah, di sini kita bakal kupas tuntas rahasianya. Tapi bukan sekedar kata-katanya ya, kita bahas berdasarkan sains dan cara-cara alami yang sudah terbukti. Pernah nggak sih Bunda nanya ke diri sendiri, ASI aku ini nutrisinya cukup nggak ya buat si kecil? Kalau pernah, tenang Bunda, nggak sendirian kok. Ini tuh pertanyaan yang wajar banget dan dirasain sama hampir semua ibu menyusui di seluruh dunia. Dan coba lihat nih, ada angka keren loh. Menurut data Kemenkes tahun 2022, tingkat ASI eksklusif di Indonesia itu mencapai 67%. Ini bukti kalau banyak banget ibu yang berhasil. Tapi kita juga sama-sama tahu ya, kalau perjalanan menyusui itu penuh tantangan, nggak selalu mulus. Oke, biar lebih jelas, ini dia peta perjalanan kita kali ini. Kita mulai dari kekhawatiran umum, terus bedah mitos versus fakta soal kualitas ASI, lanjut ke sisi sainsnya, baru kita bahas metode alami yang terbukti. Terakhir, kita bongkar rahasia holistiknya dan gimana cara praktis buat ngejalaninnya. Siap? Oke, bagian pertama. Yuk kita jujur-jujuran dulu soal kekhawatiran para ibu menyusui. Rasa cemas ini tuh sebenarnya wajar banget, ini tanda cinta kita. Tapi daripada cuma cemas, mending kita bedah satu-satu biar Bunda lebih tenang dan lebih pede. Nah, sekarang kita masuk ke bagian favoritku. Mitos versus fakta. Kita bakal patahin salah satu mitos yang paling sering bikin para ibu jadi galau soal kualitas ASINya. Pernah panik lihat ASI kelihatan encer? Nah, ini dia jawabannya. Banyak yang ngira ASI encer itu tandanya nggak bagus. Salah besar. Justru itu yang namanya formilk. Anggap aja ini minuman pembuka buat si kecil, kayak laktosa buat ngilangin hausnya. Baru setelah itu keluarlah makanan utamanya, yaitu hin milk yang lebih kental, kaya lemak dan kalori buat pertumbuhannya. Jadi dua-duanya ini satu paket komplit yang sempurna. ASI encer itu normal dan penting banget. Oke, udah puas ya bongkar mitos. Sekarang kita geser sedikit ke sisi ilmiahnya. Karena kalau kita paham cara kerja tubuh kita sendiri, rasanya tuh jadi lebih percaya diri loh. Ini nih prinsip paling krusial yang harus kita pahami. Tubuh kita itu pinter banget. Produksi ASI itu kerjanya persis kayak prinsip supply and demand atau permintaan dan penawaran. Jadi, semakin sering payudara dikosongkan, entah itu disusu langsung sama bayi atau dipompa, semakin kenceng sinyal yang dikirim ke otak buat produksi lagi. Intinya, pengosongan yang efektif dan rutin itu adalah kunci utamanya. Simpel kan? Dan ini bukan cuma teori loh, ada buktinya dari penelitian ilmiah. Sebuah studi, ini dari Bzikowska dan kawan-kawan, menegaskan kalau ada korelasi langsung antara apa yang ibu makan, status gizi ibu, dengan kualitas ASI, terutama soal nilai energi dan kandungan lemaknya. Jadi jelas banget ya, nutrisi buat ibu itu perannya penting sekali. Nah, setelah kita ngerti sains di baliknya, sekarang saatnya kita bahas yang praktis. Apa aja sih metode alami yang bisa langsung Bunda coba buat ningkatin kualitas dan kuantitas ASI? Oke, ini dia toolkit alami buat para bunda. Pertama, pastikan asupan proteinnya cukup ya. Dari ikan, telur, tahu, tempe, itu bagus banget buat kualitas ASI. Kedua, jangan lupa minum. Targetnya 2-3 liter sehari. Ingat, ASI itu kan sebagian besar air. Ketiga, dan ini suka disepelekan, istirahat dan kelola stres. Hormon stres itu musuhnya hormon oksitosin yang bikin ASI lancar. Keempat, balik lagi ke prinsip tadi, supply and demand. Susui atau pompa secara teratur. Terakhir, coba deh pijat oksitosin. Minta tolong suami pijat punggung, itu bisa bantu rileks dan bikin ASI ngalir lebih deras. Oke, selain hal-hal dasar tadi, ada satu rahasia lagi nih, yaitu pendekatan holistik. Ini adalah gabungan antara nutrisi harian yang bagus dengan kekuatan herbal alami. Sesuatu yang sebenarnya udah dipakai dari zaman dulu, tapi sekarang makin dikuatkan sama penelitian modern. Yang pertama, mungkin ada yang udah pernah dengar, ikan gabus. Wah, ini sih gudangnya protein, terutama albumin. Albumin ini penting banget buat mendongkrak kandungan protein di dalam ASI, yang pastinya esensial buat bangun jaringan tubuh si kecil. Plus, bonusnya bantu pemulihan bunda pasca melahirkan juga. Selanjutnya, ada superfood daun kelor atau moringa. Kerennya, daun ini punya kandungan flavonoid dan sterol. Menurut penelitian, senyawa-senyawa ini bisa bantu merangsang hormon prolaktin. Nah, prolaktin inilah bos besar yang kasih perintah ke tubuh buat produksi ASI. Dan yang ketiga, ini pasti udah nggak asing lagi, daun katuk.
Ini juaranya herbal tradisional buat melancarkan ASI. Cara kerjanya mirip-mirip, yaitu bantu menstimulasi hormon prolaktin dan juga oksitosin, si hormon cinta yang bikin ASI mengalir lancar. Sekarang pertanyaannya, gimana cara ngejalanin itu semua? Jaga makan, istirahat cukup, terus konsumsi herbal. Kayaknya repot banget ya di tengah kesibukan ngurus bayi. Eits, tenang. Ada kok cara praktisnya. Jadi, gimana cara gampang dapetin semua manfaat tadi? Nah, solusinya adalah mencari dukungan yang udah menggabungkan semua bahan alami hebat itu. Contohnya, produk seperti Alchana dari Naturafit. Di dalamnya itu udah ada kombinasi 3 jagoan tadi. Ekstrak ikan gabus buat kualitas nutrisi ASI, terus ada daun kelor dan daun katuk buat bantu stimulasi produksi. Jadi, ini kayak jalan pintas yang praktis buat dapat dukungan lengkap tanpa perlu repot nyiapin satu-satu. Jadi, setelah kita tahu sainsnya, tahu cara-cara sehatnya, dan tahu ada dukungan alam yang tepat, artinya kendali ada di tangan Bunda. Semua senjata yang dibutuhkan udah ada, pertanyaannya sekarang tinggal satu. Siap untuk melangkah lebih percaya diri dan memberikan yang terbaik untuk buah hati Anda?